Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul kembali dalam acara kajian online kita Spirit of Ramadan edisi yang ke-13. Insya Allah pagi kali ini selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga di akhir zaman kita semua mendapatkan syafaatnya, insya Allah. Pagi kali ini kita akan membahas, Ustadz nge-freeze, mohon maaf, saya buka dulu. Insya Allah pagi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu insya Allah topik kali ini akan membantu kita untuk memandu, mengumpulkan tabungan, tidak hanya di dunia, dan insya Allah tabungan kita juga di akhirat. Insya Allah pagi kali ini kita akan membahas kajian dengan judul Menjadi Kaya Sesuai Syariah, yang akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Oni Sahroni. Ustadz, apa kabar? Saya sapa kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Fikri, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Ustadz, sekarang posisinya di mana? Lagi di rumah di Depok, Ustadz. Oh, rumahnya di Depok, Ustadz. Oh, gitu. Kalau dari namanya sih saya tebak orang Sunda ini ya, Oni Sahroni. Saya orang Bogor, Ustadz. Oh iya. Insya Allah saya di sini lagi sekolah di Brisbane. Oh, Insya Allah Ustadz Oni Sahroni akan membantu kita melakukan kajian dengan judul Menjadi Kaya Sesuai Syariah. Dan sebelum kita memulai kajian, izinkan saya memperkenalkan kembali Ustadz Oni kepada jamaah kita sekalian dengan membacakan CV yang contekannya sudah dikasih oleh panitia. Di sini Ustadz Oni Sahroni merupakan seorang kepala keluarga dengan seorang istri dan 7 orang anak, masya Allah. Ustadz dengan Ustadz Oni Sahroni ini lulus di pesantren Raudatul Hufaz di Pekalongan pada tahun 1995 dan melanjutkan perguruan tinggi dari S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, masya Allah. Lulus di tahun 2009, beliau memiliki spesialisasi di bidang fikih muamalah. Dan masya Allah pada tahun 2015 Ustadz Oni Sahroni mendapatkan penghargaan sebagai tokoh ulama syariah dari majalah Investor Jakarta. Aktivitasnya selain sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah, beliau juga aktif sebagai pengasuh talaki, fikih muamalah SEBI, menjadi penulis buku dan referensi, dan menjadi pengasuh konsultasi syariah di akun Muamalah Daily dan Harian Republika. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu, mungkin saya persilahkan Ustadz untuk memulai kajian kita pagi kali ini dengan judul Menjadi Kaya Sesuai Syariah. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya melalui fitur Q&A, atau jika waktu nanti memungkinkan, kita juga akan memberikan waktu untuk interaksi langsung di akhir sesi acara. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'd. Yang saya hormati Pak Fikri, Bapak Ibu sekalian, salam taklim dari saya buat Bapak Ibu semua di Brisbane. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya menerima setiap amal aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana amanah yang disampaikan kepada saya, izinkan saya menyampaikan dari sudut pandang fikih dan syariah, bagaimana kita menjadi seorang yang berkecukupan, tetapi juga comply dan patuh dengan syariah. Nah, karena tema ini bagian dari muamalah, biasanya lebih banyak hal teknis yang bisa kita diskusikan dan tepatnya di ruang tanya jawab. Nah, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan mukaddimah singkat sebagai pembuka untuk kita berdiskusi secara panjang lebar di sesi tanya jawab nanti. Nah, mukaddimah itu
ada 4 agar kita menjadi seorang hartawan berkecukupan tetapi juga comply dan patuh dengan syariah. Yang pertama adalah sudah pasti karena Allah, lillah. Jadi kita sebagai seorang profesional dan apapun profesi yang kita sandang, kita harus memastikan bahwa kita punya visi, ya, punya risalah, minimum niat lah gitu, bahwa semua itu kita lakoni, termasuk kita di Brisbane ini, termasuk kita di Australia, jauh dari keluarga, jauh dari tanah air kita, dengan sekian hambatan dari A to Z-nya, maka kita harus memastikan itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara indikator bahwa itu kita lakukan karena Allah, di antaranya adalah bahwa kita ingin menjadi seorang hartawan agar kita bisa optimal menghambakan diri kepada Allah. Nah, penghambaan, ibadah, pengabdian kepada Allah tersebut diantaranya agar kita bisa menyelesaikan kewajiban finansial kita, karena banyak sekali tuntutan karena banyak sekali tuntutan kita sebagai seorang hamba yang isinya adalah tuntutan keuangan. Jadi kita ingin anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha, maka itu terhampar di depan kita. Kalau di Indonesia mungkin namanya SPP anak-anak dan biaya sekolah lain. Ada lagi kewajiban kita untuk berbakti pada orang tua, itu terhampar di depan kita, bagaimana kita mengirim uang bulanan ke orang tua mertua, uang lagi. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita sakinah, tuh di depan kita ada lagi tuh hamparan list biaya. Jadi sesungguhnya rupiah, dolar yang ingin kita cari ini semata-mata agar kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Sebaliknya juga tidak ada pikiran, firasat berdasarkan lillah karena Allah ini kita ingin hidup glamor, memperkaya diri, berlebihan, tetapi kita berkepentingan agar dompet, e-wallet, rekening kita penuh agar kita bisa optimal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua adalah, nah, berdasarkan yang pertama ini, maka kita sebagai seorang profesional juga harus totalitas. Kita tidak boleh asal-asalan. Sebagaimana Allah, Tuhan kita, Rasul, teladan kita, memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh asal-asalan nih. Tidak boleh asal sholat, tidak boleh asal tilawah, tidak boleh asal beribadah, tidak boleh asal mendampingi istri, tidak boleh asal mengabdi pada orang tua. Semua harus ditunaikan dengan ihsan. Innallahi idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila setiap kita melakukan setiap aktivitas secara profesional dan ihsan. Nah, jika itu dilakukan di rumah ibadah, dalam fungsi kita sebagai seorang ayah, istri, milenial, bujangan, gadis, apapun status yang kita sandang, maka begitu pula di pasar, begitu pula di tempat bekerja, begitu pula dalam status kita sebagai investor, pelaku usaha, pedagang, eh, pedagang, eh, maka eh, kita maka kita harus berperilaku sebagai seorang profesional. Jika mereka yang tidak mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berburu dunia untuk dunia, berburu dolar untuk diri sendiri, berburu dolar untuk hawa nafsunya, nah maka kita juga sama, kita berburu dunia tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, halal. Kita ingin memastikan bahwa usaha tempat kita bekerja dari A sampai Z-nya halal. Dari mulai core perusahaan tempat kita bekerja juga halal. Dari mulai rumah yang kita tempati, dari rumah yang kita tempati itu juga kita dapatkan hasil pembiayaan dengan cara yang halal. Kendaraan yang nongkrong di garasi juga kita dapatkan secara halal, di mana kita berbelanja termasuk untuk berbuka, sahur, juga dengan cara yang halal. Kita menggunakan e-wallet, e-money, dompet digital, dan lainnya juga dilakukan dengan skema yang halal.
Kalau kita mengasuransikan orang tua, mertua, diri kita, anggota keluarga, juga dengan asuransi yang comply dan patuh dengan syariah. Kalau kita buka tabungan, deposito, giro juga harusnya skema sesuai syariah. Nah, misalnya di bank syariah. Begitu pula kalau kita ngirim paket karena pandemi COVID-19, semua pakai paket. Nah, pakai transaksi online juga sesuai syariah. Semua ini kita berkepentingan agar tidak ada satupun rupiah yang masuk ke dalam dompet digital, ke rekening, ke kantong kita dengan cara yang tidak halal. Karena tidak mungkin kita punya ekspektasi keluarga yang kita bangun sakinah, sementara semua kebutuhan keluarga disuplai dari harta yang haram, dari harta yang syubhat. Rasulullah mengatakan, mat'amuhu halal wa mat'amu haram wa masyarafa anna yustajab. Bagaimana jika sebuah keluarga disuplai, dipenuhi kebutuhan finansialnya dari sumber pendapatan yang tidak halal, maka doa-doa seisi rumah itu tidak akan dikabulkan. Begitu pula bagaimana mungkin kita punya ekspektasi untuk mendapatkan anak-anak terbaik, penerus dari kita menjadi generasi pelanjut risalah para orang tuanya, jika mereka biaya SPP, kebutuhan finansial mereka disuplai dari sumber pendapatan ayah dan ibunya yang tidak halal. Jadi betapa kritisnya nih untuk memastikan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari pekanan, bulanan, aktivitas keuangan kita harus dipastikan secara halal. Nah, seperti apa yang halal, mungkin kita bisa bedah dalam sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengeluarkan pendapatan. Nah, jadi kita setelah memastikan kita punya pendapatan, dompet kita terisi, maka kita berkewajiban untuk menunaikan zakat atas pendapatan dan aset yang kita miliki jika sudah memenuhi kriterianya. Di antaranya adalah bagi seorang profesional, itu seperti seorang advokat, akuntan, selebgram, influencer, YouTuber, pemain sepak bola, aktor, aktris, dan profesional lainnya, selain petani, pedagang, peternak, petambang, itu wajib zakat apabila pendapatan bulanannya atau rutinnya itu mencapai minimum 653 kg beras atau setara dengan 524 kg beras, ditunaikan setiap kali gajian menerima salari sebesar 2,5%. Sedangkan seorang pedagang pelaku usaha retail yang ada unsur tradingnya, maka berlaku seluruh ketentuan zakat perdagangan di mana wajib zakat saat bulan ke-12 inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional itu mencapai minimum 85 gram emas, dikeluarkan 2,5% setelah melewati 12 bulan. Jadi yang pertama karena Allah, yang kedua profesional, yang ketiga usaha yang halal, dan yang keempat ditunaikan zakatnya. Demikian Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya terkait dengan menjadi kaya sesuai dengan syariah. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz bisa menyampaikannya langsung melalui Ustadz dengan fitur raise hand, karena kita masih punya cukup banyak waktu. Dan juga bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A. Sini ada Pak Mariono yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh iya, nanti yang saya kirim bisa dibagikan ke peserta Pak Fikri ya? Iya, insya Allah Ustadz akan saya share nanti ke semua peserta yang hadir pada kali ini. Sebenarnya itu untuk ditayangkan tadi. Iya, itu tadi saya coba tanya Ustadz, tapi takut agak menginterupsi sedikit tadi. Kalau misalkan mau disampaikan lagi atau mau ada yang ditambahkan, mau di-share sekalian Ustadz? Di-share aja ke peserta boleh? Boleh. Ya. Jadi yang tadi disampaikan Ustadz Oni sebelumnya tadi, itu adalah materi yang ada di dalam file PDF yang sudah saya share ke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tadi Bapak Ustadz Oni Saroni menyampaikan skema mengapa karena Allah Subhanahu wa taala, harta adalah sebagai sarana kita karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita harus totalitas mencari atau mendapatkan harta. Dan bagaimana kita mendapatkan harta itu, kita harus mengusahakan dengan cara yang halal. Dan setelah kita mendapatkan harta, kita juga harus menunaikan hak pendapatan atas yang kita terima. Di sini sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya akan coba persilakan saja. Mungkin Bapak Mariono bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Sebentar, Pak Panitia, mohon maaf, Ustadz Bapak Mariono bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Mungkin Ustadz ada yang mau ditambahkan dahulu Ustadz terkait dengan materi di file PDF ini sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, di antara parameter untuk menentukan ini halal atau tidak, itu boleh, yang ini tidak, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah terhindar dari transaksi yang terlarang. Yang kedua, sesuai dengan akad-akad syariah. Dan yang ketiga, menunaikan adab-adab Islami dalam bermuamalah, berbisnis, dan mengelola transaksi keuangan. Jadi ada 3. Pertama adalah terhindar dari transaksi yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan akad-akad syariah. Dan yang ketiga adalah menunaikan adab-adab Islami dalam bermuamalah. Coba kita bedah satu-satu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terhindar dari transaksi yang terlarang. Nah, transaksi yang terlarang itu ada 10. Yang pertama adalah yaitu riba gharar, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, 2-in-1, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Nah, riba gharar, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, 2-in-1, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Kita ulang ya, riba gharar, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, 2-in-1, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal, 10. Nah, kita punya kepentingan untuk mengawali pengetahuan kita tentang ilmu hitam, noda hitam dalam bisnis 10 ini untuk memastikan bahwa transaksi keseharian kita tidak nyantol dalam salah satunya. Karena kalau ada dalam transaksi keuangan profesi kita, itu ada salah satu atau lebih dari 10 ini, berarti transaksi kita tidak halal. Kita hitung riba, ada nggak nih? Goror, ada yang nyangkut nggak? Judi, ada yang nyangkut nggak? Berarti riba, berarti kredit berbunga, pinjaman dengan fee yang dipersyaratkan. Goror, ketidakpastian. Mungkin dengan contoh kayaknya enak deh. Riba berarti pinjaman di bank konvensional, penempatan premi oleh asuransi konvensional di obligasi. Goror berarti asuransi syariah yang berbasis transfer of risk, surplus underwriting, deficit underwriting. Yang ketiga, judi, permainan atau bisnis yang ada unsur zero sum game di mana hadiah berasal dari peserta. Yang keempat, suap, profesi kita saat kita melamar bukan karena profesional kita, bukan karena kompetensi kita, tetapi karena kita paling punya duit. Kemudian yang judi, suap, rekayasa dalam supply. Jadi rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand. Rekayasa dalam supply kalau di Indonesia misalnya membeli hand sanitizer, membeli masker saat orang membutuhkan. Jadi dibeli dalam volume yang sedemikian banyaknya sehingga harga naik, kemudian dijual dengan harga berlipat. Nah, itu dia rekayasa dalam supply. Kalau rekayasa dalam demand, misalnya menjual melalui akun-akun media sosial, karena dia tidak berani, tidak mampu berkompetisi di pasar profesional, maka dia buat akun-akun fiktif yang isinya menawar produk kita. Padahal mereka bukan calon pembeli, mereka kita yang membuat akun-akun fiktif untuk memberikan kamuflase kepada pasar bahwa barang kita laris, sehingga kita bisa memberikan harga kepada calon pembeli yang sebenarnya bahwa produk tersebut itu laris. Nah, itu rekayasa dalam demand atau dalam bahasa Arabnya adalah bai an najas. Kemudian yang
Selanjutnya yang ke-7 adalah 2-in-1. 2-in-1 dua akad dalam satu akad yang isinya adalah rekayasa untuk melakukan kredit berbunga. Tetapi kalau perpaduan akad yang isinya tidak ada unsur rekayasa, tetapi bagian dari strategi bisnis, itu halal, tidak apa-apa. Nah, kemudian jual beli inah. Jual beli inah itu adalah transaksi utang piutang atau kredit berbunga, tetapi packaging dibungkus dengan judul jual beli. Nah, kemudian usaha yang tidak halal. Jadi kita berusaha, kita menempatkan saham di usaha-usaha yang dikelola oleh emiten, usaha-usaha yang tidak halal, usaha-usaha rokok, perjudian, minuman keras, atau usaha-usaha yang merugikan pendidikan anak, keluarga, dan lainnya. Nah, jadi ada 5: riba gharar, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, 2-in-1, jual beli inah, jual beli piutang. Jadi riba gharar, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, 2-in-1, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Demikian sebagai mukadimah sebelum kita tanya jawab. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih Ustadz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul melalui YouTube atau langsung dari fitur Q&A ini. Ini mungkin pertanyaan pertama melalui YouTube. Ya, pertanyaannya seperti ini Ustadz. Di Australia tidak ada bank syariah. Bagaimana solusi kita di sini dalam menyimpan uang kita? Kalau di Indonesia kan biasa kita punya pilihan Ustadz, kita mau nabung di bank konvensional atau di bank syariah. Nah, jika kita tidak punya opsi itu, seperti di sini kita di Australia, bagaimana solusinya kita bisa menyimpan uang kita? Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi pertama, jika kebutuhan akan menyimpan itu tidak harus di bank konvensional, maka lakukan itu. Kalau ada media lain, penyimpanan, tabungan, di luar bank konvensional yang tidak diperkenankan, maka lakukan itu. Tetapi jika tidak ada dan penyimpanan tabungan itu harus dilakukan, maka maka menyimpan di bank konvensional itu menjadi diperkenankan dalam kondisi khusus ya lex spesialis atau semi darurat. Nah, kondisi semi darurat ini ada 3 parameternya, ada ukurannya dia supaya tidak menjadi pasal karet. Yang pertama adalah tidak ada pilihan lain yang halal, tidak ada bank syariah atau media lain tempat penyimpanan yang halal. Jadi kalau ada media lain berarti gugur nih lex spesialis ini. Yang kedua adalah kebutuhan kita akan menyimpan itu memang darurat, kebutuhan primer. Dan yang ketiga temporal. Jadi ketentuan ini berlaku saat tidak ada pilihan. Manakala ada bank syariah atau media lain tempat penyimpanan, maka berlaku ketentuan asal, menyimpan di bank konvensional tidak boleh dan harus kita mutasi ke bank syariah. Jadi kesimpulannya, jika ada media lain selain bank konvensional, maka tempatkan itu di media yang halal. Jika tidak ada, tempatkan di bank syariah sekedar untuk menyimpan. Jika ada bunganya, donasikan aja dia sebagai infak dan sedekah, merujuk kepada kaidah darurat sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ad-darurat bil mahdurat wa darurat qadar bi qadariyah. Demikian Pak Fikri. Terima kasih Ustadz. Ya, begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan selalu ada solusi atas setiap permasalahan kita terkait dengan masalah atau tabungan yang kita punya saat ini. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya di fitur Q&A di sini. Ini ada pertanyaan Ustadz. Perbankan di sini tidak ada yang halal, jadi dalam kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin haram. Bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut? Tadi bisa diulang nggak? Tadi terputus. Agak putus saya tadi ya. Saya ulang lagi Ustadz. Tinggal di Australia, perbankan di sini tidak ada yang halal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin haram. Nah, menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan hal ini? Ya, ini memang harus ada contohnya. Jadi dalam apa? Kalau tadi kan yang pertama memang untuk tabungan. Jadi mungkin kita bisa jawab spesial khusus untuk kebutuhan tabungan. Nah, mungkin nanti sih bisa dijelaskan pertanyaannya keseharian seperti apa yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau dari sisi kaidah rambu-rambunya tadi bahwa memang kita semaksimal mungkin kita harus sesuai syariah, berbelanja, menabung, e-wallet,
semua harus sesuai syariah. Nah, manakala memang itu tidak mungkin dilakukan, maka boleh. Nah, bolehnya ini harus ada parameternya. Pertama, tadi tidak ada pilihan lain yang sesuai syariah, atau ada pilihan tapi tidak mungkin dilakukan. Kalau kami misalnya di Indonesia BPJS, untuk petani dan nelayan, mereka kan pendapatan bulanannya mungkin 800.000, 1,5 untuk menjadi peserta asuransi syariah swasta nggak mungkin dengan tingkat penghasilan seperti itu. Jadi judulnya adalah tidak ada BPJS kesehatan syariah. Kalaupun ada asuransi syariah swasta, petani dan nelayan ini nggak mungkin, nggak mampu. Itu kira-kira itu parameter pertama. Yang kedua, kebutuhan kita itu primer atau sekunder. Jadi kalau contoh BPJS, memang masyarakat boleh untuk menggunakan BPJS Konven untuk mengobati penyakit, bukan untuk make up wajah dan sejenisnya. Nah, yang ketiga, dia temporal selama BPJS Syariah belum ada. Pada saat BPJS Syariah sudah ada, maka ini kembali menjadi tidak boleh dan semua harus mutasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi koridor untuk menentukan mana wilayah yang semi darurat, mana yang tidak. Ini di wilayah yang normal, ini berarti kita tidak boleh. Jadi sebaiknya memang kita bermuamalah secara konven itu karena terdesak aja, karena darurat. Ya, selama kita mampu, maka tidak boleh bermuamalah secara konvensional. Maksud konvensional maksudnya ribawi lah ya, atau transaksi yang terlarang. Begitu Pak Fikri. Mungkin kalau sedikit saya simpulkan, ketika kita masih bisa memilih untuk syariah, lakukanlah yang sesuai dengan syariah, Ustaz ya. Dan ketika itu nanti tidak ada saat ini, dan di waktu yang akan datang ada, disitulah kita waktunya untuk beralih ke yang lebih syariah. Seperti itu ya, Ustaz ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin ada yang mau menanyakan langsung. Pak Mariono, ini saya izinkan aja langsung bertanya. Silakan Pak Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fikri, Ustadz Dr. Oni Sahroni. Nah, baru kali ini berkesempatan untuk berkomunikasi langsung. Begini Ustadz, saya ada pertanyaan terkait dengan pasar modal. Nah, kebetulan kan saya baru mulai studi S3 di Australia, dan saya lihat pasar modal itu kan sekarang sudah ada pasar modal syariah, dan sudah ada listnya perusahaan-perusahaan yang memang berdasarkan MUI kriterianya sudah syariah. Nah, tapi saya masih agak ragu bagaimana Ustadz hukumnya ketika kita membeli saham-saham perusahaan yang sudah masuk dalam kategori syariah itu untuk tujuan investasi, maupun yang kedua untuk tujuan misalnya trading, Ustaz. Jadi misalnya pagi kita beli harganya sekian, ternyata siang harganya naik, kita jual. Apakah boleh gitu Ustaz seperti itu? Nah, ini khawatir kan katanya, saya coba melihat di YouTube itu kan ada yang menyampaikan ini goror katanya. Nah, ini kan jadi agak khawatir juga gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Pak Mariono. Kita coba ulas satu persatu. Jadi yang pertama adalah ya kaidah dasarnya bahwa investasi, kita membeli dengan tujuan investasi ataupun trading di saham-saham yang listing di Bursa Efek Syariah itu sebenarnya diperkenankan karena seluruh saham yang listing di Bursa Efek Syariah itu sudah melalui screening dari otoritas pemerintah di Indonesia, juga dari otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, di antara screeningnya yang kami lakukan di DSN dan juga otoritas adalah memastikan bahwa jenis usaha yang dikelola oleh emiten itu halal. Oleh karena itu, karena ini berbasis sistem, ada tracknya, maka di kebun saham itu memang tidak sekedar yang haram, yang tidak ada, yang syubhat juga nggak ada. Contohnya rokok. Karena di kebunnya nggak ada rokok, nggak ada perusahaan rokok, nggak bisa, nggak ada sahamnya. Nah, begitu pula parameter selanjutnya diantaranya adalah tentang besaran utang berbasis ribawi, itu tidak boleh dominan di antara aset perusahaan tersebut. Nah, itu yang saat ini yang paling mungkin bagi kami di Indonesia untuk mematok, karena kalau lebih tinggi lagi ini akan banyak saham yang keluar. Nah, itu yang pertama. Sepertinya di negara-negara lain, termasuk Dow Jones ya, kemudian juga
Suruhanjaya, Securities di Kuala Lumpur juga mirip-mirip sama. Bedanya tentang tadi komposisi besaran utang aja mungkin yang berbeda antara kami sekitar 5-10%. Nah, yang kedua, menurut saya pribadi, ini kita jawab dengan dua nih, antara fikih dan adab nih. Kalau menurut fikih, walaupun untuk trading sebenarnya nggak apa-apa selama kita memang membeli. Jadi saham tersebut sudah terjadi pembelian dan saham tersebut sudah menjadi milik kita. Setelah itu kita mau jual sebagai trader, berarti nggak apa-apa. Di Fatwa DSN itu sudah dijelaskan list ilmu hitamnya dalam dunia saham seperti margin trading dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kita jadikan patokan. Itu yang kita jadi. Jadi selama tidak masuk dalam transaksi yang terlarang seperti disampaikan dalam Fatwa DSN, menurut saya nggak apa-apa. Nah, kemudian bagian dari adab nih. Mungkin setiap Bapak Ibu yang ingin masuk dunia bursa, kan ada adab-adabnya. Walaupun misalnya boleh, tetapi dia ada di pinggir banget ya, berpotensi terhadap penyimpangan, nah itu mungkin bagian dari adab. Nah, adab inilah yang kira-kira salah satu parameternya adalah kita nyaman nggak bertransaksi. Kalau kira-kira memang nyaman, mudah terjadi jerumusan, ya berarti investasi aja, jangan trading. Karena investasi yang paling aman gitu. Nah, demikian Pak Mariono. Wallahu a'lam. Pak Mariono, bagaimana? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Jadi secara fikih dari MUI sebenarnya boleh ya, meskipun yang trading Boleh. asalkan terhindar dari yang margin tadi Ustaz ya. Ya, saya baca ada margin sama short selling ya istilahnya. Nah, saya agak kurang paham dengan short selling. Apakah short selling itu artinya kita beli pagi, siang jual, itu masuk short selling, Ustaz? Ya, memang yang saya pahami bukan sekedar dia transaksi tradingnya, tetapi apabila sebenarnya dia itu belum memiliki barangnya, belum memiliki sahamnya, dia beli sebelum dibayar, baru kemudian dijual. Itu mungkin yang saya pahami, Pak. Saya Ustaz mau masih nyambung dengan pertanyaan tadi Pak Mariono. Bisa tidak kita analogikan, misalkan tadi kan jual beli saham, misalkan kita beli pagi, sore kita jual lagi. Bisa tidak kita analogikan jual beli saham tersebut kayak seperti kita beli tomat misalkan di pasar induk paginya, terus sorenya kita jual lagi di pasar yang lebih kecil. Nah, proses mendapatkan margin yang kita dapatkan dari membeli tomat di pasar induk dan menjualnya di pasar itu kita analogikan sama dengan kita jual beli saham di pasar saham syariah. Sama tidak Ustaz seperti itu? Ya, sama. Karena tetapi karena saham ini memang transaksi semua melalui online, angka-angka di HP kita, sehingga yang harus dipastikan bahwa tomatnya ada, bahwa tomatnya milik kita. Gitu. Oke. Baik. Cukup jelas untuk saya, Pak Mariono. Jika masih kurang jelas bisa tanyakan langsung. Tapi mungkin saya lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Di Indonesia ada yang namanya sukuk dengan return yang cukup tinggi. Bank-bank sebagai agen menawarkan ke masyarakat sebagai produk yang halal. Bagaimana bila niat kita menyimpan uang kita di sukuk tersebut adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Jadi bukan sekedar tadi kayak kita cuma nyimpan uang untuk tabungan, tapi niat kita di awal ini adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini niat kita sudah benar atau salah, Ustaz? Jika kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari sukuk tersebut. Ya, itu sudah pas, sudah halal, sudah legal, diperkenankan. Karena biasanya yang dijual oleh bank-bank syariah itu kan sukuk negara ya. Sukuk negara itu alternatif dari obligasi yang haram. Kalau sukuk negara memang sudah melalui screening dari otoritas, sudah melibatkan Dewan Syariah Nasional dalam proses peluncurannya ya, penerbitan sukuk. Ada underlying asetnya halal gitu. Sehingga kalau dia dijual, kita menjadi pembeli, baik sebagai pemodal atau penyewa, tergantung skemanya, maka insya Allah transaksinya halal. Yang kedua, motif kita sebagai seorang pelaku bisnis kan harus mencari keuntungan. Memang karena salah satu kaidah yang berlaku dalam
fikih itu adalah al-aslu fil istirbah al-hurriyah. Jadi memang setiap investor, pelaku usaha itu harus punya niatannya, punya target mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tapi dengan cara yang halal. Nah, kalau mereka yang non-muslim itu mencari keuntungan apapun dilakukan, mau nyabet kiri kanan, sikut kiri kanan, nah itu mereka. Tapi visi kita harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, memang itu legal, itu halal, diakui oleh syariat. Tapi kalau mereka sikut-sikutan, nah kalau kita kan ada adab-adabnya, ikut ketentuan peraturan perundang-undangan, ya mengikuti adab-adabnya. Jadi sebagaimana dalam kaidah tadi, al-aslu fil istirbah al-hurriyah, jadi legal, kita punya motif, bahkan harus kalau menurut saya. Jadi kita berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi boleh Ustaz ya kita untuk berniat untuk mendapatkan keuntungan dari sukuk yang kita beli dari bank-bank tersebut. Ini mungkin pertanyaan saya langsung nih Ustaz. Terkait dengan uang elektronik nih Ustaz. Saya dengar dua pendapat nih mengenai uang elektronik nih. Ada yang bilang, ada Ustadz yang memperbolehkan kita menggunakan uang elektronik. Ada Ustadz yang secara ekstrim bilang bahwa uang elektronik itu haram. Nah, salah satu pendapat yang bilang uang elektronik itu haram itu adalah adanya perbedaan nilai uang elektronik tersebut. Misalkan kita beli uang elektronik yang kita beli 100.000 dengan uang asli, itu nilainya pas kita dapatkan nilai uang elektronik itu nilainya 95.000. Nah, itu seperti mana, Ustadz? Ya. Jadi kayak ada ongkos administrasi yang mengurangi nilai uang elektronik kita tersebut pada saat kita beli. Ya, jadi menurut Fatwa DSN ada 3 kriteria: e-money, e-wallet, dompet digital, fintech payment yang syariah. Yang pertama adalah bank penampungannya bank syariah. Jadi kalau di Indonesia itu ada OVO, ada Dana, ada GoPay, Link Aja, ShopeePay, Buka Dompet. Nah, itu dia e-money. Nah, dia ada penerbitnya. Nah, setiap kita top up 100.000 misalnya, maka 100.000 itu tersimpan di rekening penerbit e-money di bank. Nah, kami di Dewan Syariah Nasional MUI mensyaratkan bank tempat penampungannya ini harus bank syariah, nggak boleh bank konvensi. Satu, itu sekedar kriteria. Kriteria yang kedua adalah apabila ada diskon atau cashback yang diberikan kepada pengguna, customer, maka dia pertama harus dari merchant. Apabila diberikan dari penerbit, maka tidak boleh dipersyaratkan. Karena jika dipersyaratkan, itu bagian dari transaksi ribawi, sebagaimana kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba idza kana masyrutan fi naf'il muqrid. Yang ketiga adalah peruntukannya halal. Jadi e-money yang dijadikan alat pembayaran untuk membeli kita ke merchant itu untuk membeli produk-produk yang halal. Oleh karena itu, harusnya penerbit e-money ini hanya bermitra dengan merchant-merchant, dengan perusahaan-perusahaan yang hanya menjual produk-produk yang comply dengan syariah. Nah, jadi dengan 3 parameter ini, maka kita bisa menilai ini kira-kira e-money, fintech payment, dompet digital, uang elektronik, ya, e-wallet yang halal atau tidak. Demikian Pak Fikri. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi insya Allah kita yakin ya dengan uang elektronik yang kita umumnya gunakan saat ini di Indonesia itu sudah sesuai dengan syariah dan halal untuk digunakan. Nah, ini mungkin saya tambahkan Pak Fikri. Boleh? Jadi maksudnya ya, jadi kalau di Indonesia yang halal itu adalah e-money yang sudah mendapatkan izin operasional dari otoritas sebagai e-money syariah dan mendapatkan sertifikat dari DSN. Hari ini yang sudah dapat sertifikat memang hanya satu, namanya Link Aja Syariah punya BUMN. Jadi Link Aja Syariah itu saat ini baru satu-satunya fintech payment, e-wallet yang sudah mendapatkan izin dari otoritas dan sertifikat dari DSN. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan, Link Aja Syariah itu menyimpan seluruh dana customer di Bank Syariah Mandiri, di BNI Syariah, dan BRI Syariah. Demikian Pak Fikri. Oke, jadi satu-satunya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN Syariah, Ustaz ya? Itu Link Aja Syariah. Oke, terima kasih. Terus,
Saya coba cek dulu di Q&A dengan pertanyaan di YouTube. Masih ada pertanyaan atau tidak? Mungkin dari pertanyaan dari saya lagi nih, Ustaz. Ini di tengah wabah pandemi COVID-19 ini kan kemarin marak tuh, Ustaz, kayak penimbunan hand sanitizer, penimbunan masker. Itu ada oknum yang istilahnya memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jika misalkan pada saat kondisi tersebut, kita adalah istilahnya pemain atau pedagang yang istilahnya tetap berusaha berdagang dengan syariah, dan kita mengalami kerugian yang sangat besar, bagaimana kita bertindak terhadap orang-orang yang memanfaatkan keuntungan tersebut, Ustaz? Apakah kita istilahnya karena mereka mulai menaikkan harga, kita juga ikut menaikkan harga? Apakah kita tetap dengan jualan kita sendiri dengan harga yang sudah normal atau seperti biasanya, Ustaz? Ya, jadi mungkin ini salah satu pandangan. Saya juga mungkin ini bisa konfirmasi kepada para ahli, ya, ahli ekonomi, otoritas untuk melengkapi jawaban dari aspek syariah. Kalau menurut saya, kalau kita sebagai pedagang, memang kita sebagai pedagang, sebelumnya memang kita sedang pedagang masker. Nah, pada saat ada pandemi COVID-19 ini, di mana demand naik, sementara ketersediaan barang itu menjadi minim, sehingga harga melonjak. Nah, menurut saya tetap kita menjual dengan harga yang normal, Nah, dengan begitu maka kita terhindar dari kriteria penimbunan yang masuk dalam kategori monopoli. Nah, yang pertama adalah berarti membeli dalam jumlah volume yang besar, kemudian untuk ditimbun, kemudian dikeluarkan saat orang butuh, dengan harga yang berkali-kali lipat. Nah, kalau yang konteks ini tidak diperkenankan, sebagaimana hadis Rasulullah, la yahtakiru illa khotib. Nah, kesimpulannya bahwa jika kita sebagai seorang penjual hand sanitizer, kemudian masker dan sejenisnya, sebagai pedagang menerapkan keuntungan dengan harga normal, menurut saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Ya, Oke. Terus ini kembali lagi ke ini tadi, menyambung dengan penyampaian Ustaz tadi, bagaimana kita menentukan harga yang istilahnya tidak ambil keuntungan semata dan istilahnya memukul konsumen yang membeli barang kita. Nah, sebenarnya ada tidak sih panduan kayak misalkan seberapa besar kita bisa mengambil keuntungan atas transaksi yang kita lakukan. Misalkan kita tadi beli barang di pasar, beli tomat misalkan, kita ingin ngambil untung 100%, apakah itu masih diperbolehkan sesuai syariah atau itu istilahnya sudah memukul konsumen kita dan sudah tidak dianjurkan oleh syariah, Ustaz? Ya, ada dua parameter yang biasa digunakan dalam fikih untuk menentukan besaran keuntungan yang kita tetapkan atau ditetapkan oleh pedagang kepada calon pembeli. Yang pertama adalah kesepakatan. Sebenarnya berapapun nominal yang disepakati itu mengikat kedua belah pihak. Mau 1%, 2%, 3%, 5%, tidak ada batasan fikihnya. Semua merujuk kepada kesepakatan. Yang kedua adalah penjual juga merujuk kepada harga sejenis untuk barang sejenis di daerah tersebut. Kalau yang dijual misalnya HP, maka berapa besaran HP keuntungan yang ditetapkan oleh penjual, maka dia lihat rata-rata di kota tersebut HP dijual berapa. Kalau HP di kota Jakarta misalnya 5 juta dengan merek A123, maka dia juga tidak terlalu besar dari kisaran itu. Kalau misalnya 5 juta ya 5,1, 5,2, jadi memang tidak berkisar dari besaran tersebut. Jadi kita ulangi, pertama sesuai dengan kesepakatan, yang kedua adabnya penjual juga merujuk kepada harga barang sejenis di daerah tersebut. Oke, jadi harus istilahnya menyesuaikan dengan harga pasaran, Ustaz ya? Betul. Oke, ini ada yang lebih spesifik pertanyaan, Ustaz. Kalau tadi kita ngomongin lebih kepada produk ya, Ustaz ya, produk jadi produk yang ada. Ini kalau misalkan jasa gimana, Ustaz? Berapa persen maksimum bisa diambil dari jasa yang diberikan kepada konsumen? Gimana nih? Boleh diulang nggak? Ini berapa persen maksimum keuntungan mungkin ya, ini bisa diambil dari jasa yang kita berikan kepada konsumen, Ustaz?
misalkan kita punya bisnis jasa ya, misalkan jasa apa ya? Misalkan sebagai seorang konsultan misalkan kita bikin analisis tertentu dan kita dibayar jasa kita. Nah, itu berapa persen yang bisa kita ambil keuntungan dari jasa kita tersebut, Ustaz? Ada tidak panduannya, Ustaz? Atau cuma itu tadi seperti yang Ustaz sampaikan, harus ada kesepakatan antara si pemberi jasa dengan yang menggunakan jasa tersebut. Ya, betul Pak Fikri. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan sebagai penjual, kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah sebagai pembeli, maka merujuk kepada kesepakatan. Jadi kalau saya sebagai driver atau saya punya khodimah, punya pembantu rumah tangga, maka berapa yang harus mereka ambil ya sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kalau untuk satu proyek itu sesuai kesepakatan sekian, maka itulah yang menjadi haknya gitu. Jadi merujuk kepada kesepakatan. Oke. Terima kasih, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini, bagaimana dengan mengambil manfaat dari fluktuasi kurs mata uang misalnya. Misal satu, mau transfer ke Indonesia, kurs dolar tinggi. Atau dua, sengaja membeli dolar pada saat kursnya turun dan menukarkan ke rupiah saat sebaliknya. Bang Ustaz, jadi kayak jual beli mata uang ya, Ustaz, ini? Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi dengan dua kriteria lah, dengan dua pertimbangan. Jadi yang praktek yang tadi itu diperkenankan. Pertama, jika transaksi jual belinya antara mata uang yang berbeda, maka harus cash memang. Harus tunai. Tidak boleh tangguh apalagi ngangsur. Misalnya dolar dengan rupiah, maka harus dilakukan tunai real time ya. Nah, hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, "Idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Yang kedua, itu hanya transaksi biasa, terhindar dari monopoli tadi, membeli alat tukar mata uang rupiah atau dolar dengan volume yang tinggi sehingga gonjang-ganjing di pasar, naik kemudian kita jual. Jadi selama transaksi biasa dan tunai diperkenankan ya. Jadi syaratnya itu harus tunai, nggak boleh ngutang, dan tidak menyebabkan gonjang-ganjing atau fluktuasinya berubah signifikan ya, Ustaz ya? Betul, betul. Kan rata-rata itu kan belinya cuma kecil ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, karena praktik seperti ini nampaknya emang kita sebagai mahasiswa di sini atau misalkan teman-teman yang kerja di Brisbane ini cukup sering kita lakukan karena ya kita punya uang dari sini dolar, kadang-kadang kita ingin kirim ke orang tua kita dalam bentuk rupiah. Saya coba cek lagi pertanyaan di sini. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Ustaz, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya maju ke pertanyaan yang lain? Baik, tadi yang kita bahas adalah transaksi yang terlarang. Kita sampaikan bahwa satu produk, bisnis, dan keuangan itu comply apabila memenuhi 3 parameter. Pertama, terhindar dari transaksi yang terlarang. Tadi ada 10 kan, riba goro, judi suap, rekayasa supply dan demand, 2-in-1, jual beli ina, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Nah, sekarang parameter yang kedua adalah akad. Nah, akad ini menjadi penting untuk kita ketahui, kita pastikan jenisnya dalam transaksi kita. Kenapa? Untuk mengetahui mana hak dan kewajiban. Jadi saat kita menyekolahkan anak di sebuah sekolah, maka kita dipentingkan untuk tahu ini skema akadnya apa. Karena yang dijual oleh sekolah, yayasan itu adalah jasa fasilitas pembelajaran, maka berarti ini jual beli jasa. Jual beli jasa berarti berlaku seluruh ketentuan skema akad ijarah atau jual beli jasa. Kita berobat ke dokter, kalau di Indonesia satu kali pertemuan itu 50.000. Berarti ini skema antara kita dengan dokter ini adalah jual beli jasa, berarti berlaku seluruh ketentuan jasa. Kita nih kerja di sebuah perusahaan. Nah, maka karena yang kita jual adalah kita sebagai karyawan, tenaga dan skill kita, berarti skemanya adalah ijarah. Berlaku seluruh ketentuan akan ijarah, salah satunya adalah fee yang menjadi hak kewajiban si penjual jasa, itu harus terkonfirmasi diketahui sejak awal.
Begitu pula kalau kita naik ojek ini harus diketahui dari awal karena penumpang dengan driver itu ijaroh. Nah, diketahui terkonfirmasi di awal, baik dibayarkan di awal, di tengah, di akhir, tidak ada masalah. Yang penting terkonfirmasi besaran nominalnya di awal. Nah, itu ceritanya akad ijaroh. Kalau kita punya warung, kita kita memiliki beberapa karyawan. Kalau skema antara kita dengan karyawan gaji biasa, sebulan digaji misalnya 5 juta, berarti memang itu jual beli jasa, berlaku seluruh ketentuan tadi. Tapi kalau kita bilang ke karyawan, Bapak gajinya 5 juta, tetapi kalau Bapak sebagai sales bisa membantu penjualan di atas volume sekian, berarti saya kasih gaji tambahan. Nah, berarti ini namanya reward, bukan fee. Berarti ini akadnya jualan. Kalau misalnya si bos tadi bilang kepada salah karyawannya, Pak, untuk Bapak nanti skemanya khusus. Jadi Bapak itu akan dapat gaji sesuai dengan besaran real pendapatan perusahaan. Berarti ada kesepakatan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian juga ditanggung oleh modal sebesar kontribusi kita. Nah, berarti ini akadnya bagi hasil. Nah, akad-akad ini menjadi penting untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Demikian Pak Fikri. Jadi penting untuk kita menyampaikan atau untuk kita melakukan akad sebelum kita melakukan proses transaksi, Ustaz ya. Oke. Betul. Ini saya mau tanya, misalkan ini Ustaz, bentar lagi kan kita Idul Fitri nih. Biasanya sebelum Idul Fitri ini kita ada zakat yang namanya zakat fitrah, wajib untuk setiap umat muslim ya, Ustaz ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk zakat mal, Ustaz, atau zakat profesi. Nah, atau zakat dari transaksi perdagangan kita. Ini kita bayarkan bareng dengan zakat fitrah, apakah bagusnya itu dilakukan di waktu-waktu yang lain, Ustaz? Ya, jadi zakat ini kan bervariasi ya. Beda jumlahnya, beda waktu penyalurannya. Jadi kalau ia sebagai seorang pedagang, pelaku usaha, maka ketentuan zakatnya adalah ditunaikan setiap melewati 12 bulan. Berapa minimum aset wajib zakat? Minimumnya adalah senilai 85 gram emas. Katakanlah kalau di Indonesia 70 juta. Ditunaikan 2,5%. Contohnya, ada Ibu Aminah mengelola usaha trading, jual beli, apapun. Nah, maka dia wajib zakat apabila terhitung usahanya itu dari Januari ke Desember, maka tanggal 1 Januari di tahun berikutnya dia harus menghitung total pendapatan perusahaan. Nah, cara menghitungnya adalah inventory, modal ditambah keuntungan, dikurangi biaya operasional, menghasilkan angka, dikali 2,5%, itulah zakatnya. Nah, begitu pula dengan orang yang punya deposito di bank syariah, tabungan, mudrobah di bank syariah berlaku sama. Jadi nisabnya senilai 85 gram emas ditunaikan setelah melewati 12 bulan sebesar 2,5%. Nah, sedangkan kalau kita sebagai seorang profesional ya, profesional itu adalah selain petani, selain pedagang, selain peternak, selain petambang, seperti aktor, aktris, pemain sepak bola, selebgram, influencer, youtuber, ASN, karyawan, manajer, itu semua profesional wajib zakat, tetapi ketentuannya berbeda dengan zakat perdagangan, di mana akan wajib zakat apabila gaji atau salari yang diterimanya minimal senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras ditunaikan saat gajian. Jadi dari take home pay-nya, jadi 2,5% dari take home pay-nya itu dikeluarkan saat menerima gaji. Nah, jadi begitu. Nah, apabila di zakat perdagangan menghitungnya dari Ramadan ke Ramadan, berarti saat Ramadan ini kita mengeluarkan zakat perdagangan sekaligus zakat fitrah. Nah, kalau ingin di momentum Ramadan ini kita ada, jadi misalnya nih Pak Fikri ini seorang advokat, tapi Pak Fikri juga mengelola usaha. Nah, tapi Pak Fikri juga sebagai seorang ayah dari istri dan anak-anak. Nah, maka hari ini pagi ini berarti Pak Fikri membayar zakat profesi sebagai advokat yang kewajibannya jatuh tempo bulanan sebesar 2,5% dari pendapatan, satu. Yang kedua, kita transfer lagi kewajiban zakat atas perdagangan karena udah melewati 12 bulan karena kita ngitungnya dari Ramadan ke Ramadan. Yang ketiga, kita nunain zakat kita untuk kita, istri, dan anak-anak. Nah, jadi sesuai momentum gitu. Demikian, Pak Fikri. Oke, jadi emang di momentum itu
zakatnya beda-beda Ustaz ya. Kalau misalkan sebagai profesi itu, kita bayar zakat profesinya yang jatuh tempo selama 1 bulan tersebut ya. Karena pada saat kita ambil pay tersebut. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Jika kita pinjam uang dengan perjanjian tanpa ada kelebihan atau riba, tapi pada saat mengembalikan uang, kita memberikan tambahan dalam bentuk uang atau makanan sebagai ucapan terima kasih, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Boleh, justru dianjurkan. Karena itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyaruhum ahsanuhum qadaan. Sebaik-baiknya peminjam, sebaik-baiknya debitur adalah orang yang terbaik melunasi kewajibannya. Jadi saya minjam 10 juta ke Pak Fikri, saat peminjaman nggak ada embel-embel saya harus bayar lebih. Yang ada adalah saya pinjam 10 dibayar 10. Pada saat pelunasan saya bayar 12. Maka yang 2 juta itu bukan riba, tetapi sedekah yang dianjurkan sebagaimana tuntunan hadis tadi. Nah, itu bukan riba, karena riba itu ada 2 parameter, 2 kriteria, 2 ciri-ciri. Yang pertama adalah terjadi dalam transaksi utang piutang. Misalnya alat tukar dengan alat tukar, rupiah dengan rupiah. Jadi saya minjam 10, harus dibayar 12. Maka yang 2 juta itu riba. Karena apa? Karena diperjanjikan, dipersyaratkan. Kalau tidak diperjanjikan dan tidak dipersyaratkan, maka dia bukan riba, tetapi sedekah yang dianjurkan. Demikian Pak Fikri. Nah, jadi hitungannya adalah sedekah ya, Ustaz ya, bukan riba kalau kita memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang atau apapun yang lain dalam bentuk makanan misalkan. Ini Ustaz, terkait dengan zakat lagi tadi, zakat profesi nih, misalkan Ustaz. Misalkan kita sudah bekerja selama 2 tahun. Tapi pada saat 2 tahun tersebut, kita belum membayar zakat profesi kita selama 2 tahun. Dan setelah tahun berikutnya baru kita membayar zakat profesi kita yang jatuh tempo tiap bulan tersebut. Nah, apakah yang 2 tahun tersebut kita bayarkan secara akumulasi atau bagaimana, Ustaz? Kalau misalkan kita atau misalkan ada teman yang lain lupa membayar zakat profesi kita saat kita mulai bekerja sebagai profesional. Ya, jadi selama bulan-bulan atau tahun yang dilewati, itu statusnya wajib zakat, nyampe nisab, maka itu menjadi utang bagi yang bersangkutan untuk ditunaikan. Jika ada data yang valid tentang besarannya, maka tunaikan berbasis data valid tersebut. Jika tidak bisa diketahui dengan jelas berapanya, dikira-kira juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah utang kewajiban yang harus ditunaikan. Kita simulasikan Pak Fikri, ternyata baru ngeh bahwa zakat profesi itu wajib. Ternyata ada 5 tahun sebelumnya yang belum tertunaikan. Nah, tunaikan segera. Jika ada angka yang valid, akumulasi dari total pendapatan dari 5 tahun sebelumnya, tunaikan. Jika tidak mungkin diketahui secara detail angkanya, dikira-kira dan tunaikan gitu. Demikian. Oke. Terkait dengan take home payment lagi, Ustaz nih. Untuk take home itu hitungannya seperti mana sih? Seperti bagaimana, Ustaz? Misalkan kita mendapatkan gaji misalkan dari perusahaan kita 10 juta. Dan itu dipotong, misalkan ada potongan pajak, ada potong misalkan 1 juta, misalnya gampangnya. Terus ada potongan lagi biaya administrasi dan lain-lain. Nah, itu kita hitungnya mulai dari 10 juta tersebut atau setelah dipotongi biaya-biaya tersebut, Ustaz? Ya, kalau di kami memang di Indonesia, THP ini, take home pay ini biasanya bagi karyawan yang bekerja di perusahaan. Jadi nominal yang nyampe ke rekening kita itulah take home pay. Jadi yang nyampe ke rekening kita itulah take home pay. Itulah yang harus dikurangi, itulah yang harus ditunaikan 2,5%-nya sebagai zakat. Nah, kalau mengacu kepada contoh tersebut, maka jadi langsung kita kurangi. Jadi jangan dulu dikurangi dengan yang lain. Jadi yang nyampe ke rekening kita itulah THP, itulah yang jadi objek yang harus dikurangi 2,5%-nya sebagai zakat. Itu pasti. Oke, jadi sebelum dikurangi potongan-potongan tersebut ya, Ustaz ya, 2,5% yang harus kita bayarkan sebagai zakat. Oke, terus saya coba cek lagi pertanyaan. Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan langsung bisa
menggunakan fitur Resen dan bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz Oni Saroni jika dibutuhkan. Pertanyaan dari ada yang mau ditambahkan lagi, Ustadz? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah parameter yang kedua. Nah, parameter yang ketiga adalah menunaikan adab-adab Islami dalam bermuamalah. Nah, jadi selain aspek fikih, maka ada adab-adab yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah tadi ya, ikhlas. Memang karena Allah, itu hal mendasar, mungkin sepele ya, tetapi dalam Islam memang hal yang mendasar. Jadi apapun pekerjaannya selama tidak didasari saat bekerja dengan niat ikhlas karena Allah, maka dia tidak akan ditimbang, ditakar, adabnya adalah tidak asal-asalan. Yang ketiga juga disiplin, komitmen untuk disiplin. Yang keempat juga memenuhi kesepakatan. Jadi kalau kesepakatannya kita sebagai supplier harus mengirim barang tanggal 1, nah kita totalitas untuk memenuhi kesepakatan kita. Karena kalau tidak ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, itu di antara adab-adab yang harus kita tunaikan. Nah, dunia bisnis dengan segala dinamikanya ini boleh jadi rentan dengan konflik, rentan dengan miskomunikasi, su'u tafahum, bahkan mungkin permusuhan. Bahkan kata sahabat Umar bin Khattab, orang itu tahu dia adalah sahabat kita dengan kita bermitra dengannya. Kalau sekedar bertetangga dan lainnya belum diketahui watak aslinya. Tapi saat kita menjadi mitra kita akan tahu karakter dan watak aslinya. Nah, dengan adab-adab ini, dunia bisnis yang tadi ya, potensi rentan dengan su'u tafahum, karena dunia rupiah, dunia dolar, dunia orang nggak boleh rugi ya. Maka dunia yang serba seperti itu yang penuh dengan dinamikanya menjadi santun ya, menjadi enak. Walaupun orang dirugikan, kan ada hadis Rasulullah, saman idza ba'a, saman idza syara, saman idza qadha. Demikian Pak Fikri. Ustaz. Oke, kembali ke masalah investasi nih Ustaz, ada pertanyaan. Di Indonesia banyak orang yang menyimpan uangnya di deposito. Deposito ini diperbolehkan atau tidak menurut syariah? Bila sudah terlanjur menyimpan uangnya di deposito dan mendapatkan bunga, bagaimana solusinya Ustaz? Iya, jadi pertama jika ada tempat bank syariah sebagai tempat untuk kita menempatkan deposito kita, maka lakukan bank syariah. Menurut saya tidak ada alasan lagi untuk menempatkan dana di bank konvensional. Tetapi jika itu tidak dilakukan dan kebutuhan akan deposito menjadi kebutuhan primer, maka tempatkan itu di bank konvensional, tetapi bagi hasilnya, return-nya itu tidak boleh masuk ke pendapatan kita, tetapi harus menjadi donasi sosial. Jadi kalau kita menempatkan, misalnya kalau dalam mata uang rupiah 10 juta, setelah 3 bulan bukan bagi hasil, ada bunga 3 juta, maka 3 juta tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan kita, tetapi menjadi donasi sosial. Nah, kesimpulan ini juga sebagaimana kesimpulan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Standar Syariah Internasional di Bahrain yang menegaskan la yajuzu al-intifa bil unsur al-muharram al-wajib takhalus min walau bitahayul ala dzalika bidafi dzara'i. Ya. Demikian Pak Fikri. Oke. Jadi sudah ada parameter-parameter tersebut yang istilahnya bisa menjadikan deposito kita itu halal ya Ustaz ya. Bisa kita menggunakan parameter tersebut. Ini Ustaz terkait dengan tadi misalkan investasi syariah atau misalkan transaksi syariah, tabungan atau bank. Nah, kayak misalkan investasi syariah deh misalkan. Untuk informasi jenis investasi atau produk investasi yang sudah disertifikasi syariah itu kita bisa merujuk kemana Ustaz? Apakah kita merujuk kepada misalkan halaman MUI atau ada list tertentu yang bisa kita rujuk, atau
sumber mana yang bisa kita rujuk Ustaz, terkait dengan investasi yang syariah atau tabungan syariah tersebut Ustaz? Kalau di Indonesia sih sangat mudah ya. Kalau jenisnya lembaga keuangan syariah, maka kalau ada bank berarti bank syariah. Jadi kalau untuk lembaga keuangan syariah, dengan kita mendengar ada nama syariah di belakangnya, itu berarti memang sudah sesuai syariah. Biasanya tanpa kita cross check ke DSN, dia insya Allah sudah syariah. Karena kalau yang tidak syariah menggunakan embel-embel syariah biasanya akan kena delik hukum. Jadi jawabannya mungkin yang pertama, kalau lembaga keuangan syariah, kalau di Indonesia ya bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, itu dengan ada kata syariah biasanya aman bahwa benar adanya syariah. Tapi yang kedua, kalau sektor real, ini mungkin yang memang perlu cross check, perlu validasi, misalnya MLM syariah, fintech syariah. Nah, itu mungkin yang harus di cross check di googling aja di otoritas jasa keuangan, klik nama perusahaan yang bersangkutan sudah sesuai syariah apa tidak. Yang kedua mungkin bisa di googling juga di DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, perusahaan tersebut sudah dapat sertifikat apa belum. Jadi kalau untuk sektoral ini mungkin yang perlu di cross check ya. Oke. Terus bagaimana misalkan ada misalkan kawan kita di sini warga negara di Australia misalkan yang kalau misalkan ingin berinvestasi secara syariah tapi negaranya belum itu tadi memfasilitasi rekomendasi syariah terkait dengan produk-produk investasi. Berarti orang tersebut harus benar-benar menggali lebih dalam lagi produk investasinya atau seperti mana Ustaz? Atau cuma dilihat produknya misalkan ini trading terkait dengan jasa konstruksi, kita akan yakin di situ kita masukkan investasi saham kita di situ. Bagaimana? Ya, jadi memang salah satu parameternya adalah core perusahaannya halal. Core perusahaannya halal. Misalnya kalau PLN kan jelas halal, Telkom kan halal, telekomunikasi, infrastruktur kan halal. Jadi core bisnisnya ini yang halal. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kredit ribawi, perusahaan-perusahaan rokok, nah itu kan nggak boleh kita nanam saham sebagai investor atau mitra di perusahaan tersebut. Jadi yang pertama adalah usaha yang dikelola atau core bisnisnya ini harus halal. Tidak halal itu seperti kredit berbunga. Kemudian yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang tidak halal seperti rokok, minuman keras. Yang ketiga, ataupun bukan nomor 1 dan 2, tetapi dia merusak anak-anak. Misalnya permainan game. Game maksudnya bukan game-game yang mendidik ya. Game-game yang merusak anak-anak. Nah, itu seperti itu kira-kira parameter pertama. Parameter kedua, kalau ada transaksi keuangan, nah itu dia ada unsur kredit berbunga apa tidak. Nah itu sih mungkin kalau memang di Australia tidak ada regulasi yang mengatur ini syariah apa tidak. Nah sehingga belum paham tuh. Tapi kira-kira begitulah kalau di sektor real. Kalau di Indonesia memang karena ada regulasinya, jadi kita mudah tuh. Misalnya dari Australia ingin deposito ke bank syariah di Indonesia, nah itu bisa juga. Jadi penting untuk kita untuk ngecek lagi core bisnisnya setelah kalau misalkan belum ada fasilitas kombinasi syariah itu tadi, dan dilihat juga apakah ada unsur ribawi kredit seperti itu atau tidak dalam core bisnisnya atau bisnisnya tersebut. Betul Pak Fikri. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin ini mau minta penjelasan lagi lebih dalam mengenai bursa efek syariah. Tadi masih belum jelas tentang trading saham di bursa efek syariah. Ustadz menyebutkan bahwa secara fikih itu boleh, tapi Ustadz juga menyebutkan soal adab. Jika tidak merasa nyaman, maka lebih baik investasi saja. Sedangkan nyaman atau tidak tergantung pada kita paham atau tidak tentang hukumnya. Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Ya, jadi kan tadi kita dengan bursa ini kan ada dua biasanya, investor atau investasi atau trading. Mungkin kalau investasi kan clear ya. Jadi menurut saya kalau kita mau berinvestasi di saham syariah clear. Nah yang kedua kalau trading ini yang menurut secara fikih sebenarnya nggak ada masalah. Boleh Bapak Ibu untuk membeli saham pagi sore dijual
selama tidak masuk dalam transaksi yang dilarang seperti yang dijelaskan dalam fatwa MUI seperti margin trading, short selling. Nah, tetapi kalau itu pertama. Jadi boleh, jadi kesimpulannya ya boleh, 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 boleh. Nah, tapi selanjutnya kan kalau kita punya pilihan nih, ini ada dana di kita nih di kantong. Bisa ke investasi, bisa ke trading, maka pilihannya kan yang paling nyaman ya investasi. Kalau kita ada pilihan lagi di trading atau di sukuk negara, nah berarti kan yang paling aman kan negara, di sukuk negara. Atau kalau ada pilihan lagi di deposito bank syariah, berarti deposito. Nah itu kira-kira dari sisi parameter fikih terkait dengan tingkat potensi penyimpangannya aja sih. Jadi apa namanya? Tapi kalau memang tidak ada pilihan, trading syariah boleh. Yang penting kita tidak melakukan transaksi yang terlarang. Kebanyakan itu sih dimotif. Kalau yang saya pelajari ya, dimotif orang yang membeli saham untuk tujuan trading. Tapi kalau ada pilihan-pilihan lain yang lebih aman, itu menurut saya ya, maka pilih yang lebih aman. Demikian Pak Fikri. Ya, jadi perlu dilihat lagi apakah transaksi yang kita lakukan itu aman atau tidak, Ustaz ya. Terus ini Ustaz terkait dengan investasi dalam bentuk saham ya. Di kita kan memang sudah dibedakan ada investasi saham bursa efek syariah, ada yang konvensional. Nah, kalau misalkan di bursa efek syariah itu kan kalau kita dengar di saham bursa saham yang biasa itu ada istilah namanya goreng-goreng saham, Ustaz. Jadi apalagi kayak misalkan gimana orang supaya tertarik beli saham supaya nanti harganya yang dibeli dan dijual marginnya tinggi. Nah, kalau misalkan kita di Indonesia sendiri, bursa efek syariah itu masih mungkin tidak ada kegiatan yang seperti itu, atau misalkan ada pelaku-pelaku jual beli saham yang melakukan goreng saham syariah tersebut, Ustaz. Ya, mungkin ada, tapi memang menurut saya terminimalisir gitu. Proses itu oleh sistem. Kan itu kan memang motif ya. Ibarat masjid ya, orang bisa saja masuk tidak sholat, tapi untuk melakukan tindakan yang tidak halal gitu. Yeah. Sama juga dengan bursa. Jadi orang masuk itu mungkin dengan bermotif, apalagi dunia maya, orang hanya pegang gadget, itu semua transaksi di atas angka-angka ya. Nah jadi sangat mungkin, tetapi kalau di bursa itu memang bursa efek syariah terminimalisir, walaupun adanya tetap mungkin. Nah, contoh menggoreng itu kan memang tindakan yang terlarang. Kalau dalam fikih dikategorikan sebagai najas atau rekayasa dalam demand. Rekayasa dalam demand ini berarti memang orang yang tidak siap dengan kompetisi di lapangan. Mungkin karena ia tidak pede atau produknya memang tidak layak jual, sehingga dia membuat demand palsu, dibuat-buat agar orang menyangka bahwa barangnya itu ditawar banyak orang, sehingga pada saat datang calon pembeli yang sebenarnya dia memberikan harga yang tinggi karena orang tersebut tahu bahwa ini banyak ditawar, digemari oleh klien dan customer, padahal enggak gitu. Nah, itu praktek goreng-menggoreng yang tidak diperkenankan dalam Islam. Oke, itu jadi sebenarnya sudah dimitigasi ya, Ustaz ya, oleh sistem yang sudah ada di Indonesia terkait dengan bursa efek saham syariah tersebut. Tapi motif dari oknum-oknum tersebut masih ada celah untuk melakukan praktik-praktik seperti itu. Berarti emang kalau goreng saham syariah itu termasuk ke dalam rekayasa demand yang dalam syariah tidak diperbolehkan ya, Ustaz ya? Ya. Betul. Oke, terima kasih. Kalau gitu, coba cek lagi pertanyaan dari Bapak pemirsa. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ustadz, mungkin sedikit saja, mungkin ada kesimpulan atau pesan singkat dari Ustadz, dan mungkin setelah itu bisa ditutup dengan doa, Ustadz, untuk mengakhiri kajian kita pagi kali ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Fikri, Bapak, Ibu, ya, Ustadz Afan yang telah menyambungkan silaturahim ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa
apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit banyak tentang kaidah-kaidah atau pedoman untuk memastikan bahwa usaha yang kita kelola, pendapatan termasuk aset yang kita miliki ini berkah buat kita, buat keluarga, buat masyarakat, buat orang tua, buat mertua kita. Nah, itu harus ditunaikan kudu dan wajib, karena tidak mungkin kita berbicara tentang yang lain kalau rupiah, dolar yang kita terima ini tidak halal. Nah, selanjutnya mungkin memang perlu ada pengetahuan bahwa ini boleh tidak boleh. Nah, membaca, mengikuti konsultasi syariah mungkin menjadi salah satu sumber lah. Nah, saya mengadakan tanya jawab live konsultasi syariah di Instagram dan Facebook saya setiap hari. Cuman kalau di Indonesia ini, waktu Indonesia bagian Barat jam 5 sampai 5.45. Jadi kalau di Australia berapa tuh ya? Beda 3 jam, Ustaz. Insya Allah dengan waktu Indonesia bagian Barat. Lebih awal kita di sini. Kalau di Brisbane, gitu. Jadi saya membuka tanya jawab live dengan pendengar di Instagram dan Facebook saya. Nama akunnya adalah Muamalah Daily. Muamalah Daily. Jadi setiap hari, setiap jam 5 pada subuh kami di Indonesia sampai jam 5.45 saya menerima pertanyaan langsung dari masyarakat. Nah, demikian kita tutup dengan doa berarti ya? Ya, insya Allah Ustaz, boleh ditutup dengan doa. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allah waffiq abna'ana wa banatina wa zawjatina wa walidaina wa humatina wa da'watana wa ma'ishatana ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Oni Sahroni atas penyampaian materi kajiannya terkait dengan menjadi kaya sesuai syariah. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Terus jika masih ada pertanyaan yang belum jelas dijawab atau masih ada pertanyaan lain sambungan terkait dengan muamalah syariah ini, tadi sudah disampaikan bisa melakukan tanya jawab langsung melalui akun Facebook dan Instagram Ustadz Oni pada setiap hari, Ustadz ya? Ya. Setiap hari. Namanya Muamalah Daily ya? Muamalah Daily di akun Facebook dan Instagram Muamalah Daily pada pukul 5 pada subuh waktu Indonesia Barat. Juga teman-teman untuk kajian kita selama bulan Ramadan ini tetap dipantengin atau tetap dilihat channel-channel sosial media IESB, IMCQ, dan QCB. Bisa dicek Facebook, Instagram, YouTube, dan channel WhatsApp-nya untuk informasi terkait dengan kajian atau aktivitas yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan dan di beberapa waktu yang akan datang. Mungkin terakhir kali saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Oni Sahroni atas waktu dan kesempatannya nih. Sangat mencerahkan sekali nih Ustadz terkait dengan muamalah syariah ini, terkait dengan zakat, profesi, dan lain-lain ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat atas kajian yang kita lakukan pagi kali ini. Semoga menjadi berkah kita semua. Semoga kajian ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya semata pribadi. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi di kajian yang akan datang. Terima kasih. Ustaz Fikri, saya pamit, Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz Sahroni. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum.